divalidkan yang atas. Ya, kalau barang hak itu pasti gampang. Tapi masalahnya selalu ada orang yang pintar berargumen. Nah, makanya terus ada aturan tadi al-bayyinatu 'alal mudda'i. Jadi mudda'i itu orang yang mengklaim itu harus lebih punya apa? Bukti. Tapi lagi-lagi ini masalah-masalah yang kita di zaman akhir itu kemudian ada profesi yang kadang-kadang nyuwun sewu keahlian itu lebih dipercaya ketimbang kesolehan. Saya itu kalau boleh komplain itu ya komplain, tapi SKBU takdir. Misalnya ini contoh ya yang terkait kita nekuni agama. Kita ini tentu suka bela orang soleh, itu suka. Kalau saya nuruti hirah diniyah itu bela orang soleh itu suka. Tapi kita juga harus tunduk sama sifatnya Allah Ta'ala itu wa yaghfiru liman yasha. Juga kita harus tunduk bahwa Allah bisa saja mentobati siapa saja, kapan saja. Jika Nabi itu kalau disuruh masuk nom munafik itu ya nggak mau. Bisa saja Allah itu aradahu bi khairan, entah kapan. Kayak apa bencinya Nabi sama Wahsy karena membunuh orang paling dicintai Nabi itu Qatilu Hamzah. Tapi malah Wahsy dikasih apa? Tobat sama Allah. Makanya kata Imam Ghazali, berapa orang sing sabdal anbiya akhirnya yatubu alaihim. Itu yang akhirnya iman sama Nabi itu dulu orang-orang yang pernah ingin bunuh Nabi. Iya, Abu Sufyan itu yang mimpin perang Uhud, Abu Sufyan mimpin perang Badar, Abu Sufyan. Tapi akhirnya tobat jadi mertuanya Nabi. Sehingga kita ini atas nama agama juga ininya bela orang soleh mati-mati. Tapi atas nama agama juga memberi harapan kepada orang yang sedang fasik, karena banyak cerita mereka itu tobat. Sehingga kalau kita atas nama ilmu ya sudah mengikuti cara Allah ngendikan. Misalnya lihat zawwa shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina ya insa'a aw yatuba. Sudah kita harus ngomong 2 kali. Allah menyiksa orang munafik itu ya insa'a kalau Allah ingin, aw yatuba atau Allah memberi tobat. Jangan karena kita marah seakan-akan orang itu pasti kena siksa. Tidak mesti juga, bisa saja Allah ngasih ampun. Makanya ada 2 hadis terkenal dalam hal ini. Yang satu Nabi pernah ngendikan al-qatil wal maqtul finnar. Yang bunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat komplain, hadza al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau pembunuh di neraka masuk akal ya Rasulullah. Kalau yang dibunuh kenapa harus di neraka? Jawab Nabi itu unik. Yang dibunuh itu sebetulnya masalah nasib saja, mentalnya tetap pembunuh. Sehingga dia harus tetap ketika orang duel sama-sama pakai pedang, semua mentalnya apa? Pembunuh. Mentalnya sama-sama, cuma inisial mati, tapi mentalnya tetap pembunuh. Sehingga dengan dihitung niatnya ini, ya sama-sama harus di neraka. Al-qatil wal maqtul. Tapi Nabi pernah ngendikan juga, suatu saat sange rahmatnya Allah, al-qatil wal maqtul sama-sama happy di surga, sama-sama senang di surga. Hadza yaqtulu hadza fayatubu hadza, ya akhirnya ketemu di surga. Ya tadi Sayyid Hamzah karena dibunuh Wahsy, beliau syahid langsung surga. Wahsy karena tobat dan mengkafaroi membunuh Musailama al-Kadzdzab juga di surga. Semuanya mungkin karena Allah yaf'alu ma yasha. Dan Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah, di sini kenapa banyak kiai alim itu tidak tegas. Kata orang yang nggak pinter, kiai NU ora tegas. Saja dia kok perkara tegas ora tegas. Yo pancen ngaji, ya, untuk ngaji wis ngene iki. Ini bukan urusan tegas tidak tegas, pancen untuk ngaji kabeh ora mesti. Sehingga sing soleh pun berdoa mati-matian supaya husnul khotimah. Kita mungkin saudaranya itu 5. Ternyata mungkin di antara mereka ada yang cara mendapatkannya itu cara Jawa menang-menangan. Ya kan kita tidak pernah tahu. Ya kita tidak pernah tahu. Makanya di sini dibutuhkan selalu istighfar. Ya
Ya saya ulang lagi ya, jadi kita ini tidak pernah tahu jangan-jangan yang kita miliki itu ada kecampuran-kecampuran hak orang lain, karena kita tidak pernah tahu. Meskipun sekarang legal formalnya kita punya sertifikat, punya seperti ini contoh, mungkin ini banyak yang tersinggung, tapi ini hukum tetap saya beritahu. Dulu Nabi itu melarang kalau orang terpelajar bertransaksi sama orang lugu. Dalam ilmu ekonomi itu layabi hadirun dibadin, orang terpelajar itu nggak boleh transaksi sama orang lugu, karena bawaannya itu mesti ngakali. Bawaannya itu mesti ngakali. Terus naha Rasulullah antalakir rukban, Nabi itu melarang secara ekonomi penjual dari kampung-kampung itu dicegat sebelum masuk pasar. Jadi Nabi inginnya orang yang bawa sapi itu sampai ke pasar sapi supaya ngerti harga pasar. Tapi kadang-kadang tengkulak itu suka dicegat di perjalanan, apalagi dulu belum ada internet, belum ada HP. Terus orang dicegat ngertinya yaitu sudah harga terbaik, padahal itu harga paling murah. Itu sehingga naha Rasulullah antalak gerban. Terus di kitab Fathul Mu'in, ini dengerin semua maklar-maklar ini supaya tobat. Di Fathul Mu'in itu walayasihu bi'ul fuduli, jual belinya maklar itu nggak sah di kitab Mu'in kan? Tapi Indonesia kan nggak anut Mu'in, anut untung rugi kadang-kadang gitu. Jadi misalnya gini Pak Arifin ya, saya ini orang desa bawa sapi ya, kalau sudah mbah-mbah tua itu, sudah mbah-mbah tua bawa sapi, biasanya bawaannya maklar itu, mbah ini jenengan sapi ini kepengen pajeng pinten ya 10 juta, boleh mbah 10 juta. Biasanya mbah tua itu dilungguh noning warung kon ngopi, dibiayai paling 5.000 kan kopi. Terus si Pak Arifin tadi jual sapi itu di pasar, kalau laku 11 juta ya dijual, baik mau dikasih 10 juta, tapi kalau lakunya hanya 9 gak ngangkat bah, dibalik nomennya mau rugi 5.000. Nah pertanyaannya gini, ketika nyata-nyata laku 11 juta, uang 11 juta itu imbalannya sapi apa imbalan omongannya Pak Arifin? Harga sapi apa harga apa? Enggak, sapi itu masih milik siapa coba? Mbah itu. Berarti uang 11 juta itu milik siapa? Mbah itu. Tapi kamu ikhlas enggak nyetorkan 11 juta? Mesti Mbah mau kan sampean kepengen 10 juta, itu 10 juta. Pertanyaannya tetap saja secara fikih 11 juta itu semuanya milik Mbah tadi. Karena yang kamu jual masih. Nah, sebetulnya ada cara supaya halal. Mbah sapi tak utang, berarti kalau diutang nanti ketika payu 11 juta ya kamu ya gak masalah kan posisinya mbah sapimu payu dol piro 10 juta, oke 10 juta tak utang mbah ya, berarti payu 11 juta kamu bayar 10 juta. Tapi resikonya nak payu 8 juta kamu tetap bayar 10 juta. Tapi kalau selama akadnya maklar itu yang kamu jual tetap milik mbah itu, dan berapapun harganya uang itu ya milik mbah itu, karena as-saman fi muqabalatil mabi, harga ini tetap harga barang yang dijual, sebenarnya itu masih milik mbah tadi. Jadi nah saya tidak tahu apa mazhab lain membolehkan itu enggak, tapi tetap normalnya itu ribet. Jadi makanya Nabi itu dulu itu nggak suka kalau ada orang lugu-lugu dagangan beung pinter, nggak suka. Sampai Nabi ngintikan layabi hadirun di badin, hadirun itu orang kota, badin itu orang bedui, saking inginnya itu. Nah artinya mungkin di notaris, di kejahakiman, di kejaksaan itu ojo sampai lawang terpelajar berperkara ambek wong lugu, bawaan iki bodoni, iki dibodoni kan. Apa juga kita harus pakai hukum seperti itu? Potongannya kok lugu ambek wong pinter, sik mbah ora babak, sik golek sing babak. Jadi ini kebenaran saya itu memang ingin mengungkapkan ya. Jadi cobalah perbaiki perilaku kita, jangan sampai ada pembodohan dalam perdagangan maupun dalam pendidikan. Dulu ketika kita komplain sama sistem pendidikan nasional, kenapa sering ada
regulasi juga gitu. Masa yang di NTT sama daerah-daerah terbelakang standar nasionalnya disamakan yang di Jakarta, kan nggak boleh. Sama sebenarnya di perdagangan juga gitu. Masa orang pinter boleh pula barang di daerah-daerah yang terpencil, mesti bawaannya juga ngakalin gitu. Jadi cuma ya gimana ya kita seperti itu mau, cuma ini cerita ngaji, kamu ngelakoni ke monggo mboten ke istighfar, supaya ini kan cuma saya harus ngomong supaya orang itu ngerti lah sebenarnya agama ini menata semua. Soal kita tidak bisa melakukan itu ya kita istighfar, tapi agama ini sudah mengatur semua supaya sistem ini supaya mengayomi. Kan keluar tuh anggar ono wong desa ngoten. Kadang-kadang kulo kan kecelok kiai gede lah, kadang-kadang wong ya kepengen Gus kulo niku duwe tanah sampean teng daerah niki dol Gus regane murah. Ayo niki. Sampeyan nek pinter ae dagangan ribet pinter sih. Karena sampeyan butuh duit tenan nulung malah rapopo gak ribet, sanggep bae hibah kek-kekan mergo ribet. Saiki ora ngomong di dhuwit iku seneng wong desa tetep goblok. Dan tetep kena di akal. Makanya kadang-kadang nyuwun sewu dinas pariwisata barang nggak harus istighfar. Mesti istighfar tuh gini. Kadang-kadang nyuwun sewu juga yang wisata. Yang wisata nak ditakoki kenapa kamu suka main di daerah ini? Saya seneng masyarakatnya masih tradisional. Mau saja adol serabi isu-isu. Mereka ini bangsa kita yang juga ingin maju, tapi sing tukang wisata seneng nak mereka tetap desa jadi gue tontonan bukan? Gue objek. Kita ini katanya mau mengentaskan dari yang nggak terpelajar menjadi terpelajar. Kadang-kadang manusia pedalaman yang jauh tiga tontonan, manusia bohong tiga. Udahlah, kiai ya istighfar, saya sebagai ulama juga istighfar, semuanya istighfar. Bahkan Nabi yang sempurna, yang maksum, yang nggak pernah salah pun menganjurkan semua orang itu harus tetap istighfar. Tapi kamu misalnya benci dinas pariwisata ya keliru-kelirunya tadi. Awal mereka terakses oleh publik ya gara-gara ini. Dan barokahnya terakses ini suatu saat anak-anak pedalaman ini akhirnya terbelah. Kita tidak pernah tahu hikmahnya. Jadi pokoknya semuanya terus butuh istighfar. Tidak bisa enggak. Ya misalnya secara legal formal Pak Imam ini PLT Bupati Rembang, memimpin Rembang. Tapi secara hukumnya Allah misalnya, jangan-jangan kamu pimpin tuh wali, orang wali mimpin wali kan yang kurang ajar misalnya. Jadi hukumnya semua hukum ya ribet kan menurut hukum. Tapi ya sudah kita ya ikhlas wae dipimpin panjenengan ini aturan dunia. Makanya kalau nanti guyon be Pak Ganjar dinanteng dunia mimpin kula sonan akhirat ketiran. Karena memang harus seperti itu. Karena juga ulama juga wali dari seneng dunia dipimpin yang akhirat dipimpin menang ribet. Jadi kudu gentenan oh. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi di antara keinginan Rasulullah SAW itu orang-orang yang tertinggal itu sampai masuk pasar Pak Arifin supaya ngerti harga pasar sehingga mereka terpelajar. Sama lihat di bab di Sahih Muslim atau Bukhari itu betapa Rasulullah itu di bab B itu diulang-ulang. Nah Rasulullah antalakbir rubban la yabi hadirun libati. Tapi ini orang sudah mulai lupa, malah seneng kalau ada orang-orang lugu seneng. Mulak ning desa wae ijek murah. Nah, ini kalau apa? Artinya kan kita sebenarnya suka kalau bangsa kita ini dolan ning kono wae masyarakat ijek desa. Suweneng. Anak bangsa sendiri, saudara kita sendiri kene wisata dhuwur gubuk, delok petani ijek desa suweneng. Ono ning atine kena diakali. Kok sing seneng rabi ya ngono, rabi ini kene wae murah. Irit. Jadi Rasulullah itu kayak apa hebatnya itu. Jadi di antara yang dilarang Nabi gimana? Orang-orang desa bersentuhan sama orang. Tapi yang dilarang orang kotanya karena ini yang dianggap subjek. Nah ini enggak niat nyinggung siapa-siapa, tapi cobalah ini ngaji supaya ngerti lah bahwa betapa agama ini mengatur apa semua. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.